Kejadian waktu maghrib kali ini terjadi pada tahun 99. Kenapa? Kejadiannya di Bandung. Jadi ada satu klaster perumahan yang gak terlalu besar dan isinya itu mayoritas keluarga muda. Ada 5 anak kecil, umurnya sekitar 6-8 tahun. Mereka semua tuh tetanggaan di Moy. 3 cewek namanya Tasya Vira Bella, sama 2 cowok namanya Gilang dan Haris. Oke. Setiap hari kalau lagi gak sekolah, mereka berlima tuh selalu main bareng di area rumahnya. Mulai dari main sepeda, main bola di lapangan kosong, benteng-bentengan, sampai petak umpet. Tasya tuh setiap hari selalu dikasih tahu sama orang tuanya untuk selesai main sebelum maghrib. Pokoknya tuh gak boleh banget deh, dan Tasya tuh selalu nurut sama orang tuanya. Sampai akhirnya Gilang tuh bilang ke teman-temannya ini, main petak umpet yuk. Padahal ya, pada hari itu tuh udah jam 5:30 sore, tapi langit tuh masih lumayan cerah. Tasya akhirnya bilang ke mereka, aku kalau jam segini harus pulang ke rumah, soalnya mama papaku bilang gak boleh main di luar rumah maghrib-maghrib. Ngedenger itu Gilang tuh ketawa-tawa, terus bilang ke mereka, itu tuh cuma tahayul doang tahu, main mah main aja, emang kenapa? Ya sebenarnya di geng itu yang takut tuh cuma Tasya doang, Moy. Yang lainnya iya-iya aja karena gak pernah dikasih tau hal yang sama juga sama orang tuanya. Akhirnya Bella sama Vira ngeyakinin Tasya di situ dengan bilang, ya udah nggak apa-apa sekali-sekali Tasya, kan mama papa kamu juga lagi pergi, jadi mereka nggak tahu. Terus mulai nih akhirnya mereka main berlima. Oke. Mereka nentuin siapa yang jaga pakai home pimpa, dan yang jaga tuh Tasya di situ karena dia ngeluarin tangannya beda sendiri. Di situ Gilang nyaranin Tasya untuk jaga di bawah pohon yang ada di lapangan gede. Akhirnya Tasya jaga di sana sambil ngitung dari 1 sampai 30. Sorry, Tasya nih yang tadi disuruh menyokapnya pulang sebenarnya ya? Iya bener, Oke, Bi. terus? Nah pas ngitungnya udah selesai, Tasya nengok ke belakang buat nyari teman-temannya kan. Tapi yang anehnya, pas Tasya nengok ke belakang tuh mendadak sekitarnya tuh bukan lingkungan rumahnya, Moy. Tapi kayak hutan yang banyak banget pohonnya. Di situ Tasya kaget banget dan langsung lari buat nyari teman-temannya. Dia teriak-teriak manggil temannya satu-satu, tapi nggak ada tanda-tanda dari temennya juga. Sampai akhirnya Tasya tuh ngeliat kayak ada nenek-nenek jalan di depan dia. Terus Tasya langsung lari dan nyamperin nenek itu kan. Sambil ngos-ngosan dia tuh nanya, "Nek, maaf ini di mana ya? Kok tiba-tiba aku di sini?" Nenek itu cuma diem aja sambil tetap jalan ke depan. Akhirnya Tasya tetap ngikutin nenek itu jalan, karena lama-lama tuh sekitar jadi gelap banget hutannya karena udah malam kan. Jadi akhirnya Tasya ngikutin nenek itu terus. Nah sekarang nih balik lagi ya ke point of view-nya temen-temennya yang lagi ngumpet. Si Gilang sama yang lainnya tuh ngerasa, kok Tasya lama banget ya jaganya, kenapa dia nggak nyariin mereka semua. Akhirnya karena udah mulai azan maghrib juga, mereka semua balik ke tempat pohon Tasya jaga tadi. Semua itu kaget banget, Moy, karena ngelihat Tasya udah nggak ada di bawah pohon itu. Sebenarnya yang paling panik di situ tuh Gilang, karena dia kan yang maksain Tasya main menjelang maghrib gini kan. Mereka berempat tuh sempet diem dulu di bawah pohon itu. Bella sama Vira teriak-teriak nyari Tasya juga nggak ketemu. Sampai akhirnya mereka tuh ke rumah Tasya, karena mereka tuh mikir mungkin Tasya takut dimarahin jadi dia pulang duluan. Oke. Tapi tuh pas udah sampai rumahnya, mbaknya Tasya tuh bilang kalau Tasya tuh belum pulang juga. Mampus. Akhirnya mereka panik banget tuh berempat, mana orang tuanya Tasya juga belum pulang kan. Akhirnya mereka dibantu sama mbaknya nyari Tasya keliling perumahan, sampai lapor ke satpam juga buat bantu nyari Tasya. Nah sekarang kita balik lagi nih ke Tasyanya. Jadi selama dia perjalanan ngikutin nenek-nenek ini, Tasya tuh bingung, Moy. Dia nangis sambil jalan, karena di sekitarnya dia tuh ngelihat makhluk-makhluk aneh gitu, Moy, Kayak ada anjing lari, tapi kepalanya manusia. Ada sosok kuntilanak lagi ketawa-tawa sambil terbang. Anjing. Pokoknya kayak hal-hal yang gak pernah dilihat Tasya, itu tuh dia lihat semua di hari itu. Karena dia semakin takut juga, jadi Tasya tuh tetap ngikutin nenek-nenek yang jalan ini. Sampai akhirnya Tasya kayak dibawa nenek ini ke tengah hutan yang ada rumah kecil di tengahnya. Tasya di situ berhenti karena nggak berani masuk rumah itu. Dia ngeliatin nenek yang masuk ke rumah itu. Pas dia berhenti, neneknya tuh ngeliatin dia, tapi nenek itu tetap masuk ke rumah itu.
Jadi sekarang Tasya tuh posisinya di depan rumah itu, nggak berani masuk. Dia duduk di tanah sambil nangis-nangis dan berdoa buat bisa pulang. Tapi kayak seakan-akan si nenek ini sebenarnya ngajak Tasya buat masuk ke rumahnya gitu ya? Iya, tapi tuh diem aja gitu loh, Bi. Oh, nggak ngomong apa-apa. Jadi nggak ngomong apa-apa. Dan Tasya pun takut ya buat masuk ke situ ya? Bener. Terus. Nah, pas si Tasya lagi nangis-nangis, tiba-tiba tuh ada suara dari belakang Tasya. Suaranya tuh laki-laki sambil ngikutin dia nangis, kayak ngejek gitu loh, Moibi. Ya, anjrit. Nah, Tasya di situ langsung berdiri, terus dia lari buat ngetok rumah nenek-nenek itu. Tapi tuh gak dibukain sama nenek itu. Tasya akhirnya lari kabur, balik ke arah pohon dia tadi. Selama Tasya lari, Tasya tuh dikejar-kejar sama sosok-sosok yang serem banget. Ada pocong, genderuwo, sampai binatang-binatang gak jelas juga ada di kanan kiri dia. Wah, bangsat. Sampai akhirnya Tasya tuh udah gak kuat banget, dia akhirnya pingsan. Dan bangun-bangun tuh udah terang hutan itu. Dia balik lagi jalan, teriak-teriak nyari orang-orang juga gak ada. Pokoknya selama Tasya di dalam hutan itu, Tasya udah ngelewatin berapa malam gitulah di sana. Dan dia juga udah pasrah banget akhirnya. Nah, sekarang kita balik lagi ke point of view teman-temannya ya. Mereka semua tuh akhirnya nungguin orang tuanya Tasya di rumahnya Tasya. Sampai Bella Vira tuh juga udah nangis-nangis karena takut Tasya diculik sama orang jahat. Karena kan mereka juga ya yang yakinin Tasya buat ikutan main. Sekitar jam 7 malam, akhirnya orang tuanya Tasya tuh pulang. Mereka semua langsung minta maaf dan nyeritain kejadian yang barusan terjadi. Karena anak-anak ini pada belum pulang, jadinya orang-orang tua mereka tuh datang ke rumah Tasya, Moy. Jadinya ini tuh sekarang kayak lagi didiskusiin gimana baiknya buat nyari Tasya. Tapi orang tua Vira tuh yakin kalau sebenarnya Tasya ini tuh nggak hilang karena diculik manusia, tapi diculik sama makhluk lain. Karena tuh kan pas banget ya timingnya pas lagi maghrib. Orang tuanya Tasya tuh juga sebenarnya mikir itu. Karena alasan mereka ngelarang Tasya buat main maghrib-maghrib kan karena takut Tasya hilang diculik makhluk halus. Mamanya Tasya di situ udah nangis-nangis karena takut anaknya tuh nggak bisa ditemuin lagi. Semua teman-temannya Tasya juga udah nangis di situ. Pokoknya situasi udah nggak kondusif sampai akhirnya papanya Vira ngajak ngobrol papanya Tasya dan bilang kalau dia tuh punya kenalan yang rumahnya di kampung belakang perumahan mereka. Dia bilang kalau orang ini tuh sakti dan bisa mulangin Tasya. Akhirnya karena udah bingung, papanya Tasya tuh setuju buat manggil orang ini. Sekitar jam 8 malam, Pak Tono namanya, mulai ritual untuk bisa ngeliat Tasya di mana. Pokoknya singkat cerita, dia bilang kalau Tasya tuh dibawa sama genderuwo ke alam mereka. Tasya masih hidup dan diselamatin sama Pak Tono, dibawa balik ke alam kita. Pak Tono tuh langsung lari keluar ke arah pohon tempat Tasya terakhir hilang. Ternyata Tasya tuh udah di sana dalam keadaan pingsan. Langsung digendong ke rumahnya, dibaca-bacain doa, disiram air yang udah didoain juga, dan gak lama Tasya tuh sadar. Wow. Tapi walaupun cuman hilang 2 jam, sebenarnya Tasya di alam itu udah bisa berhari-hari gitu, Nat. Iya bener, Bi. Makanya dia kan sampai udah pasrah juga kan akhirnya. Tapi selama dia beberapa malam di alam itu, dia masih diikutin tuh sama makhluk-makhluk yang banyak itu. Masih, Bi. Anjing, serem banget. Ada sepasang suami istri. Mereka tinggal di Bandung, namanya Dion dan Mita. Oke. Mereka umur 29 tahun dan udah nikah tuh sekitar 3 tahun gitu, Nat. Sejujurnya Dion tuh pengen banget langsung punya anak pas mereka baru nikah. Tapi nggak tahu kenapa Mita ini nggak hamil-hamil. Mereka tuh nggak ke dokter, tapi tetap berusaha terus buat baca-baca artikel, nanya-nanya temennya. Pokoknya mereka ngelakuin segala cara biar cepat punya anak. Tapi tetap aja tuh, Nat. Sekitar 3 tahunan mereka nikah, tetap aja Mita tuh nggak hamil-hamil. Ditambah orang tua Dion tuh jadi rada nyinyir gitu loh ke Mita. Kayak biasanya kalau misalnya lagi kumpul keluarga, pasti kan ada kayak tante-tantenya, omnya nyinyir gitu kan. Iya. Nah, ibunya Dion ini bukan yang ngebantuin Mita, tapi malah nambah nyinyirnya gitu loh ke Mita. Sampai-sampai di depan orang banyak tuh ibunya Dion tuh sempat ngomong kayak, tahu nih istri anak gue mandul kali ya. Kurang ajar banget. Nah iya, makanya di situ tuh si Mita sakit hati banget. Cuman ya Mita nggak berani ngomong ke Dion. Mita pun juga cuman senyum aja gitu kalau misalnya diledekin sama orang tua Dion, sama keluarga Dion gitu.
Pokoknya dia bener-bener nggak bisa ngungkapin kesedihan ini ke siapapun, apalagi keluarga Mita kan. Takutnya kalau misalnya dia cerita ke keluarganya jadi malah berantem gitu. Termasuk sama Dion juga, dia nggak cerita. Termasuk sama Dion, karena Mita tuh nggak enak gitu lebih sama Dionnya. Iya. Nah tapi Mita ini cerita ke satu orang teman terdekatnya namanya Kina. Kina ini ya jadi kayak tempat curhatan Mita banget lah. Apapun yang diceritain sama Mita tuh ya Kina tuh selalu tahu, selalu dengerin gitu. Sahabatnya. Iya, sahabatnya banget, Nat. Sampai akhirnya karena Kina ini juga kasihan banget denger Mita ngebatin sendiri, dinyinyirin terus sama mertuanya. Akhirnya Kina ini ngasih saran ke Mita soal kandungannya ini. Kina ngajak lah Mita ke salah satu tempat gitu di ujung Bandung. Pokoknya tempatnya ini kayak udah rada di luar kota gitu lah. Awalnya Kina diem aja pas ditanya sama Mita mau kemana gitu. Pokoknya si Kina nih diem aja. Tapi akhirnya pas udah deket tempat ini, si Kina tuh akhirnya ngomong, gue mau ngajakin lo Mit ke dukun yang bisa bikin lo hamil. Kata teman-teman gue nih, dukun ini pinter banget, bisa bikin mereka hamil, kata Kina. Dengar kayak gitu ya si Mita kaget banget lah dan marah-marah tuh di mobil. Kayak Mita tuh takut banget dan gak mau kalau misalnya Mita tuh harus berurusan sama dukun gitu loh. Cuma si Kina nih nenangin Mita banget lah. Kina ngejelasin ke Mita kalau misalnya dia tuh udah kasihan banget sama Mita, dan Kina tuh bener-bener mau ngebantu Mita banget. Awalnya tuh Mita kacang banget, sampai pada akhirnya si Mita luluh dan maulah ngikutin saran Kina ini buat ke dukun. Singkat cerita akhirnya mereka sampai di rumah dukun ini. Rumahnya kecil, kayak pedesaan gitulah di kaki gunung, dan kalau misalnya mau ke rumah dukun ini harus kayak ngelewatin hutan gitu kanan kirinya. Ketemulah mereka sama dukun ini, namanya Mbah Parjo, kita sebut aja. Mbah Parjo tuh nanya lah keluhannya apa, kenapa kesini gitu. Si Mita tuh cerita dia udah nikah 3 tahun tapi masih belum punya anak, dan dia tuh udah dikasih pressure gitulah sama keluarga suaminya kalau misalnya harus punya anak dalam waktu dekat. Pas diraba-raba perutnya sama si Mbah Parjo ini, si Mbah Parjo tuh bilang katanya ada penyakit di perutnya Mita yang bikin spermadion pun juga nggak bisa bekerja gitu loh. Pokoknya kasarannya tuh salahnya tuh di Mita lah. Soalnya dia juga gak pernah ke dokter ya Moy, buat ngecek. Iya benar. Akhirnya si Mbak Parjo ini ngasih kayak minuman gitu, dan kayak ada jimat gitu lah yang harus Mita pakai kalau misalnya Mita mau berhubungan intim sama Dion. Katanya kalau misalnya Mita minum dan pakai jimat ini, beberapa bulan setelah itu pasti bakalan ada reaksi gitu di perutnya Mita. Udahlah si Mita tuh rada seneng, akhirnya kayak dapet jalan keluar, dan akhirnya mereka berdua pulang lagi ke Bandung ke rumahnya. Singkat cerita, udah 2 bulan ini setiap Mita dan Dion berhubungan intim, Mita tuh bener-bener pakai jimatnya ini di tangannya, kayak digelangin gitulah bentuknya. Abis beres berhubungan, si Mita tuh langsung minum, akhirnya dikasih sama Mbah Parjo. Terus Mita tuh juga udah telat mens 2 minggu. Pas diperiksa sama dokter, ternyata bener, akhirnya Mita hamil. Dan langsung info tuh ke keluarga mereka. Jalan sebulan 2 bulan kandungan Mita gak ngerasa apa-apa. Dia tetap beraktivitas kayak biasa sambil jaga kandungannya gitulah. Pokoknya gak ada masalah sama sekali. Sampai jalan ke 4 bulan, Mita ini ngerasa perut dia tuh kayak suka sakit banget gitu loh. Tapi nggak ada pendarahan atau apapun yang keluar dari rahimnya gitu. Kayak berasa tapi sakit banget. Padahal kan baru 4 bulan ya. Kayak jarang banget gitu kalau misalnya ngerasa sakit yang terus-terusan kayak ditendang gitu loh. Kan itu kalau misalnya udah 7-8 bulan baru berasa kan. Iya. Nah ini dari 4 bulan Mita udah ngerasa kayak gitu. Tumbuhnya cepet banget berarti. Iya mungkin ya. Mita langsung tuh periksa ke dokter, dan ternyata bener, anaknya tuh baik-baik aja. Tapi si dokternya langsung kayak ngasih obat biar si Mita tuh nggak sakit perutnya. Udahlah akhirnya si Mita rada tenangan lah habis dari dokter kan. Tapi semenjak dia ngerasa perut dia sakit itu, setiap malam Mita tuh jadi kayak suka denger kayak ada suara bayi nangis gitu Nat, di pekarangan rumahnya, di belakang rumahnya. Terus tiap Mita nanya ke Dion nggak denger apa-apa. Jadi kayak di sini tuh suara bayi yang Mita denger emang beneran cuma Mita doang yang denger. Dion nggak bisa denger sama sekali. Sampai pada akhirnya Mita tuh ngerasa kayak rada keganggu lah sama suara bayi itu. Di jam 1 malam, dia beraniin diri buat keluar kamar, buat ngecek lah suara bayi itu tuh dari mana dan kenapa hampir 2 mingguan si Mita tuh tetap denger suara ini. Dia keluar kamar, dan dia jalan tuh ke belakang rumahnya. Pas di ruang tengah, Mita tuh denger kayak ada suara cewek nyanyi gitu loh. Nyanyi tuh sambil kayak gitu, kayak sambil nidurin bayi gitu loh. Di situ tuh Mita merinding banget dengernya, tapi ya dia tetap beraniin diri buat ngecek ke belakang rumah tuh suara bayi apa gitu kan. Pas dia buka pintu belakang, Mita tuh lihat di pekarangan rumahnya, di pojokan gitu, deket-deket pohon gitu, tanaman. Mita tuh ngelihat ada cewek pakai baju putih lagi gendong anak bayi.
Dan asal suara bayi nangis ini dan suara cewek lagi nidurin bayi itu asalnya dari cewek yang Mita lihat. Pas Mita buka pintu belakang dan lihat ke arah cewek itu tuh langsung nengok ke arah Mita dan mata cewek itu langsung berubah jadi merah. Di situ tuh Mita bener-bener kaget banget. Dia langsung lari, teriak-teriak dan balik ke kamarnya. Dion ya kaget lah pas lagi tidur dengar istri teriak-teriak kayak gitu kan. Ditanya sama Dion, kenapa? Kok kamu teriak-teriak, ada apa gitu? Dia ngeliat apa di pekarangan rumah belakangnya. Pas dicek sama Dion, ya nggak ada apa-apa sama sekali, Nat. Dion bilang kayak, ya mungkin Mita kecapean doang, salah lihat gitu. Sampai pada akhirnya Mita disuruh tidur lagi tuh sama Dion. Jalan kandungan Mita yang ke-8 bulanan, Mita tuh makin sering ngerasa kayak perut dia tuh makin sakit. Dan kalau misalnya diperiksa ke dokter tuh bilang masih nggak kenapa-napa. Dan secara bersamaan dia tuh masih tetap denger kalau misalnya ada suara cewek nidurin anaknya dan bayi nangis di pekarangan rumah belakangnya. Setiap hari tuh, Moy? Setiap hari. Tapi semenjak waktu yang 4 bulan dia hamilin denger suara itu, dia tuh jadi bener-bener nggak berani ke belakang rumah pas malam karena dia takut kan. Dia bener-bener parno dan dia coba nyuekin suara itulah. Untungnya kan suara itu cuma nongol tiap malam, dan tiap malam kan ada Dion kan, jadi kayak si Mita tuh jadi rada nggak takut lah pelan-pelan. Tapi ada di satu malam si Dionnya lembur dan katanya mau nggak mau harus nginep di kantor, jadi nggak bisa pulang nemenin Mita. Tapi Dion pesan ke Mita kalau misalnya perut Mita sakit dan ada apa-apa langsung kabarin Dion. Mita ngeyain tuh karena ya dia bisa apa kan, masa dia ngelarang suaminya kerja. Udahlah, di hari itu Mita sendirian di rumah, dan ini tuh udah sekitar jam 11-an malam. Si Mita tuh bener-bener gak keluar kamar sama sekali ya, karena tadi gue bilang dia kan takut. Dan ini baru pertama kali lagi kan dia di rumah sendirian. Jadi di kamar tuh dia sendirian nonton TV, ngemil-ngemil, sesekali ke kamar mandi, abis itu ya balik lagi ke kasur buat nonton. Tapi pas lagi asik nonton, dia tuh denger di kamar mandinya tuh kayak ada suara shower hidup, mati, berkali-kali gitulah. Mita tuh dengernya merinding banget. Dia ketakutan, cuman ya dia nggak bisa apa-apa karena sendirian di rumah kan. Dia daripada parno, dia kencengin tuh makinan tuh suara TV-nya biar nggak kedengeran apa-apa. Tapi pas dia kencengin suara TV-nya, dia denger dari kamar mandi tuh ada kayak suara orang gedor-gedor pintu makin kenceng, kayak dok gitu. Makin dia kencengin suara TV-nya, gedoran pintu tuh makin kenceng Mita langsung matiin TV-nya dan suara gedoran tuh langsung berhenti, bener-bener berhenti. Tapi tiba-tiba muncul nih kayak suara orang lagi ngelangkah di dalam kamar mandi. Kan kamar mandi tuh basah. Kalau misalnya ada suara orang langkah kedengeran kan kayak prek. Dan Mita tuh dengar suara itu. Karena Mita ketakutan banget, akhirnya Mita masuk selimut sambil nelpon Dion. Tapi Dion nggak ngangkat sama sekali karena lagi sibuk kayaknya. Dia takut banget. Dia ngumpet lah tuh di dalam selimut sambil istighfar. Tapi pas dia lagi masuk ke dalam selimut, tiba-tiba dia tuh berasa kayak ada sesuatu yang jalan di atas badannya dia, Nat. Kayaknya tuh dia ngerasa kayak ada bayi merangkak gitu loh di atas badannya. Kalau misal ada bayi ngerangkak di badan kita kan lo berasa gitu kan. Iya, kecil gitu ya. Iya, abis itu bayi yang tadi jalan di perut dia, sekarang bayi itu duduk di sebelah Mita sambil megang perutnya Mita. Bayinya tuh kayak ngeraba-raba gitu ya? Iya, kayak ngeraba-raba perutnya Mita gitu loh, Nat. Tapi ini masih di luar selimut, Moy? Masih di luar selimut. Oke. Di situ tuh Mita ketakutan banget, tapi dia ngeberaniin diri buat ngebuka selimutnya pelan-pelan karena dia tuh penasaran siapa yang megang-megang perut dia, yang ngelus-ngelus perut dia gitu loh. Pas Mita buka selimutnya, dia ngeliat bener-bener di sebelah badan dia ada bayi lagi duduk sambil megang perutnya dia, tapi kepala bayi ini buntung. Wah, anjing. Jadi nggak ada kepalanya? Nggak ada kepalanya, Nat. Dan pas dia nengok ke arah kiri, dia ngeliat ada cewek pakai baju putih lagi berdiri ngeliatin dia sambil ngomong, yang ada di perutmu itu anakku. Mita tuh langsung lari kenceng banget keluar kamar. Dia langsung lari sekuat tenaga, walaupun sakit nih perutnya. Dia langsung naik mobil dan berangkat ke kantor Dion. Pas sampai kantor Dion ini, si Mita nangis-nangis banget lah sambil ceritain dia bisa ngeliat apa di rumahnya. Dan karena Mita ngos-ngosan banget, dia ngerasa perut dia tuh makin sakit. Dan tiba-tiba ketuban Mita tuh pecah di situ. Mereka panik banget lah. Dan Dion itu langsung buru-buru ngebawa Mita ke rumah sakit. Pas sampai rumah sakit, ternyata bener kata dokternya kalau si Mita ini udah siap ngelahirin. Singkat cerita, akhirnya pagi subuh jam 5-an Mita melahirkan. Tapi sayangnya anaknya Mita ini meninggal. Dan pas anaknya ini keluar dari perut Mita, dokternya, susternya, Dion, dan Mita ngeliat sendiri anaknya ini pakai gelang jimat
yang selama ini Mita pakai setiap berhubungan intim sama Dion. Dan itu adalah gelang yang dikasih sama Mbah Parjo. Wow. Boy, berarti si Dion itu nggak tahu ya kalau Mita itu ke dukun buat mempermudah kehamilannya dia. Iya, Dion tuh bener-bener nggak tahu Nat, karena nggak dikasih tahu sama Mita kan. Karena Mita mikir kayak apapun dia lakuin biar Dion dan keluarga itu seneng kalau misalnya Mita tuh hamil. Akhirnya dia ngeyain kan ajakan Kina buat ke dukun. Lo pernah cerita kan, Moy? Kalau lo pernah parno banget buat tidur di suatu hotel gara-gara lo ditampangin sama setan. Iya. Lo juga kan Nat, cerita tentang teman lo yang digangguin di suatu hotel pas dia lagi karantina. Iya, bener Bi. Gue juga ada nih cerita yang mirip kayak gitu. Ada makhluk halus muncul di suatu hotel, dan ini kejadiannya di salah satu hotel di Jakarta Utara. Oke, kejadiannya sekitar tahun 2018. Ada seorang cewek namanya Jessica. Dia ini habis hangout minum-minum bareng temen-temen dan pacarnya di daerah Jakarta Utara. Karena udah rada hancur dan takut cowoknya nggak kuat nyetir, dia nggak berani pulang ke rumah. Akhirnya dia dan cowoknya check-in ke hotel deket situ. Jadi sampai di hotel sekitar jam 1 pagi, habis booking ke resepsionis, mereka dapat kamar langsung tuh dadakan. Ini berdua doang. Iya, berdua doang. Iya, namanya hotel on budget gitu ya, Moinat. Kamarnya tuh kecil dan seadanya aja, paling ya gedenya cuma 3x2 meter. Ada tempat tidur double bed, kamar mandi dalam, ya bisa dibilang sempit lah. Udah masuk ke kamar dan cowoknya Jessica ini langsung tidur di kasur. Kayaknya emang udah tepar tuh dia. Sedangkan Jessica ini mau mandi dulu. Udah tuh Jessica ke kamar mandi, dia mandi, bersih-bersih, andukan. Dan pas Jessica mau sikat gigi nih, dia berdiri di depan kaca, sikat gigi santai aja. Suasananya juga biasa banget. Tapi tiba-tiba dari kaca Jessica ngeliat dari belakang kepala dia pelan-pelan muncul rambut panjang, terus muncul kepala miring ke kiri, dan kepalanya ini berhenti kayak nyender di pundaknya Jessica gitu. Belum sempet ngeliat dengan jelas itu apa, Jessica langsung refleks nengok ke belakang, tapi nggak ada siapa-siapa. Sosok ini hilang gitu aja, Nat. Dari situ Jessica langsung buru-buru selesaiin sikat giginya, dia beres-beres, dan bahkan kayak lo tau kan, misalnya orang tuh parno kalau dia buang ludah habis sikat gigi, nunduk terus pas berdiri lagi takut ngelihat ada setan depan matanya gitu kan. Iya. Nah, gara-gara parno kayak gitu, habis buang ludah pun, habis sikat gigi, Jessica tuh bener-bener gak ngadep ke kaca, dia sambil merem dan langsung keluar dari kamar mandi. Buru-buru loncat ke kasur dan paksain matanya buat merem tidur. Tapi ternyata susah banget buat Jessica tidur pulas. Kenapa? Karena setelah Jessica udah di tempat tidur pun, dia tuh ngedengar kayak ada suara kuku. Kayak lu bisa kebayang kan suara yang kuku kayak nyentuh dinding gitu. Kebayang gak sih? Nah, Jessica tuh denger kayak gitu, kayak krek-krek gitu di dinding kamarnya dia. Di kamar mandi? Enggak, di kamar dia tempat tidur. Sambil dia tidur di kasur itu. Nah, Jessica coba buat pelan-pelan buka sebelah matanya dia, buat ngeliat di sekeliling kamar itu ada apa gitu. Karena dia takut banget. Dan ya sambil parno gimana sih, kayak takut tapi kepo gitu. Tapi untungnya di sepanjang dinding kamar itu nggak ada apa-apa, dan pelan-pelan suara itu tuh hilang. Sambil dengan keadaan setengah parno, pelan-pelan Jessica bangun dari tempat tidurnya. Dia coba ngambil obat tidur di dalam tasnya yang ada di atas meja, dan begitu udah minum, dia langsung loncat lagi tuh ke kasur. Dia masukin kepalanya ke selimut dan langsung paksain badannya buat tidur. Dan untungnya gak sampai setengah jam Jessica bisa tidur pulas. Tapi gak lama setelah itu, Nat, Jessica ini kebangun. Cuma posisinya Jessica ini telentang, ngadep ke atas, dan kepalanya tuh gak di dalam selimut. Padahal terakhir sebelum dia tidur kan dia masukin semua badannya ke dalam selimut kan. Iya. Terus posisinya kamar itu tuh masih gelap, kayak gelap-gelap remang. Suasananya kayak belum ada matahari dari jendela gitu loh, kayak masih keadaan malam. Tiba-tiba dia dengar lagi ada suara
kayak gitu. Suara itu yang bikin Jessica bangun? Enggak Mui, dia tiba-tiba kebangun dan dia ngedengar ada suara itu. Oh, Pas dia lagi posisi telentang ngadep ke atas, dan di situ Jessica lihat jelas banget ada cewek lagi ngerangkak di langit-langit kamar. Rambutnya jatuh ke bawah panjang banget. Di situ Jessica gak bisa teriak dan gak bisa gerak sama sekali. Bahkan Jessica nih gak bisa meremin matanya sendiri. Kayak lu bayangin aja Mui, Nat, dalam posisi kayak gitu, lu ngelihat sosok cewek ngerangkak dari langit-langit kamar dengan kukunya yang panjang, itu gerak ngedeket ke arah Jessica, terus ngerangkak sampai ke dinding di belakang tempat tidur dia. Sampai sosok ini bener-bener persis berhadapan sama Jessica. Bahkan Jessica nggak bisa ngelihat kanan kiri karena ketutupan sama si rambut sosok cewek ini. Dan begitu sampai persis di depan Jessica, cewek ini ngomong, "Jangan sampai seperti aku." Dan seketika sosok cewek ini ngejauh badannya dari Jessica. Tapi begitu sosok ini ngilang, tiba-tiba di atas Jessica udah ada cowoknya yang megang pisau dan tiba-tiba nusuk kencang dari Jessica. Seketika dari situ Jessica bangun. Dia ngos-ngosan banget. Tapi begitu dia lihat ke samping, cowoknya masih tidur pules banget. Ya itu mimpi buruk Jessica gitu loh, di dalam hotel ini. Tapi Jessica udah gak mikir apa-apa lagi. Dia langsung bangunin cowoknya. Dia tampar-tampar pipi cowoknya sampai benar-benar kenceng, sampai cowoknya kebangun. Dan dia minta pulang saat itu juga. Padahal di situ kondisinya masih jam 4 pagi dan belum ada matahari sama sekali. Tapi saking gak kuatnya buat tidur di sana, Jessica mau pulang saat itu juga. Kasarnya kayak kalaupun gak pulang ke rumah, mending dia tidur di mobil aja ketimbang dia harus tidur di kamar angker kayak gitu loh. Sampai keadaan udah mulai aman, udah mulai tenang, Jessica coba ngecek tuh, dia googling tentang si hotel ini sebenarnya ada apa sih. Ternyata muncullah satu berita yang ngomong kalau hotel di Jakarta Utara ini emang sempat ada kejadian pembunuhan, di mana ada seorang cewek umur 20-an dibunuh sama pacarnya sendiri dengan cara ditusuk pakai pisau berkali-kali di tempat tidur. Dan setelah dibunuh itu, cowoknya kabur bawa uang si cewek ini. Jadi kayak ngerampok pacar sendiri gitu loh. Nah di situ Jessica mikir apa mungkin si cewek ini ngasih pesan ke dia gitu, kayak biar si Jessica ini nggak bernasib sama kayak cewek itu gitu loh yang dibunuh sama pacarnya sendiri di dalam hotel. berarti si Jessica tuh untungnya nggak pernah ngerasain hal mistis pas dia bangun dong. Betul, untungnya sih kayak gitu Mui. Cuman sebelumnya ya pas dia lagi di kamar mandi dia ditampakin kayak gitu. Oh iya. Sampai bahkan dia kayak ngerasa dia mimpi tapi rep-repan gitu loh. Dan muncul sosok cewek ini di depan mata dia sendiri pas dia lagi tidur gitu. Dan benar-benar ngerasa kayak itu real banget ya. Bener.